Yang terhormat Dewan Guru SDID Lawang Kidul beserta staf. Alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini kita dapat berkumpul di ruang kelas 1 dalam rangka kegiatan pembebasan pembelajaran mendalam. Kegiatan ini perlu disampaikan oleh narasumber Ibu Septari Karina SSI dan Hija Puspitasari SPD. Di sini untuk materi yang akan diberikan mengingat pembelajaran mendalam yang telah diterima selama kegiatan PM selama 5 hari bagi guru yang dilaksanakan di SD 1 Lawang Kidul dengan fasilitator ada 2 orang sebagai narasumbernya. Kita lihat soal pertama. Jeng 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 jeng. Baca di situ. Bisa soalnya di atas. Soalnya di atas itu jawabannya warna merah, biru, kuning atau hijau. Nah, soalnya di atas. Ya, Bapak Ibu. Nah, waktunya tidak lama, 1 menit kita nih. Dibaca dulu, dipahami. Caranya 3 yang masuk. 6. Ya, cara bersikap pada saat berhadapan dengan tantangan dan kesulitan. Benar? Nah, kalau nak jingonnya ada, kalau nak jingonnya ada, kalau nak jingonnya ada. Kira-kira sudah masuk ke fixed mindset atau growth mindset. Ada pertanyaan tuh yang berbeda ya, pertanyaan atau campuran ya, mindset atau growth mindset. Pola pikir tetap dan pola pikir campuran serta pola pikir bertumbuh. Apa itu satu? Bisa kembali ya ke soal awal ya. Bisa. Tadi simpan bos. Dan negara. Tadi sudah juga dijelaskan oleh peserta mengenai berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Lanjut pengalaman belajar. Pengalaman belajar itu sebagai proses yang dialami peserta didik dalam pembelajaran. Artinya di dalam pembelajaran itu ada namanya memahami, mengaplikasikan, dan merefleksikan. Lalu kerangka pembelajaran. Kalau kita dengar istilah itu perangkat ya, perangkat pembelajaran. Nah, dari kerangka pembelajaran
Individu yang memiliki keyakinan teguh akan keberadaan Tuhan yang Maha Esa dan menghayati serta mengamalkan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Kewargaan, individu yang memiliki rasa cinta tanah air serta menghargai keberagaman budaya, mentaati aturan dan norma sosial dalam kehidupan bermasyarakat, memiliki kepedulian dan tanggung jawab sosial, serta berkomitmen untuk menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan berkelanjutan kehidupan, lingkungan, dan harmoni antar bangsa dalam konteks kebinekaan global, dan menyelesaikan tugas secara tepat tanpa bergantung pada orang lain. Ketujuh, kesehatan. Individu yang memiliki fisik yang prima, bugar, sehat, dan mampu menjaga keseimbangan, kesehatan mental dan fisik untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin atau sering disebut well-being. Kedelapan, komunikasi. Individu yang memiliki kemampuan komunikasi intrapribadi untuk melakukan refleksi dan antar pribadi untuk menyampaikan ide, gagasan, dan informasi baik lisan maupun tulisan serta berinteraksi secara efektif dalam berbagai situasi. Perluas, mengembangkan pemahaman dengan konsep dan membukannya ke situasi baru ataupun pengalaman baru atau bidang ilmu yang berbeda. Karakteristiknya, pertama, menghubungkan, menerapkan, mengembangkan sehingga berpikir kritis. Memahami, mengaplikasikan, dan merefleksi. Nah, dalam hal memahami itu ada pengetahuan esensial, pengetahuan aplikatif, pengetahuan nilai dan karakter. Kalau untuk mengaplikasi itu pendalaman pengetahuan, dan merefleksi itu regulasi diri. Pengetahuan aplikatif dan pengetahuan nilai karakter. Contohnya memahami apa? Misalnya anak-anak pelajar. Misalnya dia sudah tahu sikap berdoa. Berarti anak otomatis sudah terbiasa dia akan melakukan berdoa. Ada lagi mengaplikasikan pengalaman belajar pendidikan, aktivitas peserta didik, mengaplikasikan pengetahuan dalam kehidupan secara kontekstual. Contohnya, Bapak Ibu, kita pelajaran olahraga, ya misalkan, teknik larinya seperti ini kalau pembelajaran olahraga. Pas kehidupan nyata bisa dilakukan dalam pembelajarannya tadi yang di sekolah, diterapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mengaplikasikan. Lalu merefleksi. Proses di mana peserta didik mengevaluasi, memaknai proses serta hasil dari tindakan atau praktik nyata yang telah dilakukan. Biasanya tahapan refleksi ini melibatkan regulasi diri sebagai kemampuan individu untuk mengelola proses belajarnya secara mandiri. Jenis pengetahuan ada esensial, aplikatif, nilai, karakter. Karakternya menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan sebelumnya, menstimulasi proses berpikir peserta didik, menghubungkan dengan konteks nyata dan atau kehidupan sehari-hari, memberikan kebebasan eksploratif, kolaboratif, menanamkan nilai-nilai moral dan etika dan nilai positif lainnya, mengaitkan pembelajaran dengan pembentukan karakter peserta didik. Contohnya, dalam hal pengalaman belajar dan memahami, mengeksplorasi pengalaman-pengalaman peserta didik terhadap permasalahan sosial di masyarakat yang fundamental suatu bidang atau disiplin ilmu yang harus dipahami, dikuasai untuk membangun pemahaman yang lebih kompleks dan dapat diterapkan dalam berbagai konteks. Misalnya bahasa, kosakata, tata bahasa dasar, pengetahuan wacana, dan tempat keterampilan bahasa. Kalau aplikatif itu penerapannya ya, pengetahuan yang berfokus pada penerapan konsep, teori atau keterampilan dalam situasi yang nyata. Emosi dan perilaku dalam mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks pendidikan, regulasi itu sangat penting bagi peserta didik agar mengelola
cara belajar, refleksi terhadap pencapaian tujuan pembelajaran atau kita namanya evaluasi diri, menerapkan strategi berpikir, memiliki kemampuan metakognisi, berevolusi diri dalam pembelajaran, berevolusi emosi dalam pembelajaran. Contoh memahami. Kalau pembelajaran mendalam, ada memahami, mengaplikasi, dan berefleksi. Urutan pertamanya dari memahami, mengaplikasi, merefleksi. Berarti lanjut. Kalau anak-anak merasa dia bisa menganalisis, mampu menerapkan atau menganalisis, berarti kalau pembelajaran mendalam itu dia sudah mengaplikasi, menghubungkan ide-ide. Terakhir, kalau anak-anaknya bisa menciptakan atau mampu mengevaluasi, itu berarti dia sudah merefleksi, memperluas dan menerapkan ide seperti itu. Ini contoh pengalaman belajar topik fotosintesis. Di sini peserta didik menjelaskan beberapa elemen yang terlibat dalam fotosintesis, namun tidak dapat mengaitkan antar proses fotosintesis. Peserta didik dapat memberikan definisi fotosintesis, namun belum dapat menjelaskan bagaimana atau mengapa fotosintesis terjadi. Nah, berarti peserta didik menjelaskan atau peserta didik dapat memberikan definisi, itu masih tergolong dalam namanya memahami. Dalam pembelajaran yang melibatkan aktivitas motorik seperti tindakan fisik atau praktik langsung psikomotorik. Contoh, peserta didik mempraktikkan keterampilan dalam situasi yang menyerupai dunia nyata seperti simulasi jual beli di pasar ataupun melakukan simulasi debat. Kesadaran dan bermakna. Pertama, itu orientasi. Kedua, baru merumuskan masalah. Orientasi di sini, guru memberikan stimulus untuk membagikan rasa ingin tahu peserta didik dan mulai mengidentifikasi topik yang akan dieksplorasi, dikaitkan dengan pengetahuan esensial, aplikatif, nilai dan karakter. Orientasi ini misalkan Bapak Ibu memberikan pertanyaan tematik. Nah, pertanyaan tematik adalah namanya stimulus tadi untuk anak-anak. Itu termasuk di kategori orientasi. Ini sintak, Bu. Kita kenal dengan sintak ya. Tahapan 1, 2, 3, 4 dalam pembelajaran Nikuri. Yang penutup gaya terakhir ya, bersama anak-anak menyimpulkan pembelajaran. Itu biasanya terkait hasil analisis anak-anak tadi, serta menjelaskan temuan dan menghubungkannya dengan konsep atau teori yang relevan. Keenam, komunikasi. Peserta didik menyampaikan hasil temuannya melalui presentasi, laporan tertulis atau diskusi kelas. Ya, boleh ada, boleh tidak ya. Nah, untuk pendidikan agama, contoh pelaksanaan PM pada mata pelajaran, itu pembelajaran agama itu berfokus pada pengembangan spiritual, karakter, akhlak atau moral melalui penanaman keyakinan dan nilai agama serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu experiential learning yang mengajarkan nilai-nilai agama melalui pengalaman kehidupan sehari-hari. Seperti peserta didik diberikan isu atau realita mengenai kenakalan remaja. Kemudian bagaimana diminta untuk mencermati atau mengajukan solusi yang berdasarkan nilai-nilai agama. Pendidikan Pancasila, di sini pembelajaran yang berbentuk peserta didik menjadi warga negara yang baik, bertanggung jawab, memiliki kesadaran terhadap hak serta kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Kegiatan inti dan penutup ini yang dilakukan. Berkesadaran bermakna biasanya guru membuka pembelajaran dengan salam, doa bersama, sapaan ramah, menciptakan suasana positif. Guru
menerapkan teknik permainan pemusatan konsentrasi, analitis dan aplikatif, serta menyelesaikan permasalahan. Ini kegiatan melakukan percobaan ukur ya, pengukuran pertumbuhan tanaman, membuat kerajinan, seperti ini. Pendekatan pembelajaran mendalam itu memberikan pengalaman belajar yang bermakna, eksploratif, dan berbasis interaktif yang menghargai ide dan imajinasi alami anak. Pendekatan ini memungkinkan anak menjelajahi, mengamati, bertanya, menemukan konsep secara alami dengan bermain dan beraktivitas yang bermakna. Misalkan di sini, peserta didik memahami tanaman obat keluarga atau tangga yang ada di sekitarnya dan mengaplikasikan pemahaman melalui proyek membuat jamu tradisional. Asesmen ini refleksi proses pembelajaran dan refleksi diri peserta didik. Contohnya itu jurnal reflektif, self assessment, peer assessment, checklist kemajuan belajar. Kemudian asesmen untuk pembelajaran, assessment for learning. Ini asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran, berfungsi sebagai umpan balik, membantu peserta didik memahami progres atau kemajuan belajar mereka serta referensi dan asesmen Baiklah Bapak Ibu, tadi pemaparan dari Ibu Seta dan Ibu Linda sudah selesai. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, Kalau ada mungkin dari penjelasan kami tadi mungkin kurang, ada yang ingin ditanyakan, silahkan. menjawab. Maaf kalau masih belajar juga ya. Sebenarnya di sini pertanyaan Ibu Tita itu masih saling berkaitan dengan Ibu Erna ya. Bagaimana cara guru memastikan bahwa peserta didik sudah terlibat dalam pembelajaran mendalam? Nah, sama halnya tadi kita memastikan bahwa peserta didik sudah terlibat tadi, kita lihat keaktifan siswa tadi. Bagaimana kata Ibu tadi diberikan stimulus atau pertanyaan pelatih atau juga kita boleh sediakan media pembelajaran tadi. Anak-anak itu pengennya yang menarik dulu, kita tarik dulu, fokus dia konsentrasi tadi. Nah, kalau anak-anak tertarik, dan fokus dan konsentrasi dengan kita, otomatis anak-anak tadi ikut terlibat, ikut sadar ya, kan? Ada berkesadaran. Jadi kita harus dulu itu melihat dulu kesiapan murid. Misalnya tadi boleh kita melakukan ice breaking tadi biar fokus siswa tadi. Lalu kita tambahi biar anak-anaknya tadi media yang lebih menarik, boleh gambar, boleh juga yang nyata. Anak-anak ini loh, misalkan pembelajaran IPAS, Ibu punya es. Nah, lihat es yang Ibu pegang ini, apa yang terjadi kalau Ibu diamkan lama-kelamaan? Oh Bu, mencair. Nah, seperti itu. Jadi ada secara tidak langsung Ibu kita sudah terlibat anak-anak dalam pembelajaran mendalam tadi. Sebenarnya berkaitan antara pertanyaan dan jawaban. Anak-anak itu butuh hal yang bagi dia tadi tertarik, fokus, konsentrasi. Yang berkaitan kita kalau istilah sekarang kontekstual ya atau nyata. Terima kasih Bu Cita. Papan itu minta tolong Bu nanti punya waktu dia. Papan itu diantaranya adalah papan dimensi tulisan itu. Terus kalau tiga lagi tiga pengalaman belajar yang mungkin di situ yang perlu ditekankan kepada guru-guru kita semua untuk mengerti apa itu dulu.
kita sambil sharing tentu saja yang perlu ditekankan. Nanti di situ tertera di situ nanti ya pembelajaran yang menyenangkan, bermakna, apa tadi, kesadaran di situ. Itu yang perlu dipahami dulu, baru kita nanti ke praktek mereka apa dia harus paham itu dulu mungkin. Nah, ini refleksi pembelajaran atau tadi dari penjelasan mengenai pembelajaran mendalam. Ini tadi ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu tuliskan modal yang sudah Bapak Ibu miliki untuk mengimplementasikan prinsip dan pengalaman belajar dalam pembelajaran mendalam. Nah, di sini yang warna hijau itu, jadi di sini ada saya bisa menerapkan 8 prinsip pembelajaran mendalam. Lalu ada lagi, silakan Bapak Ibu tuliskan kesulitan dalam mengimplementasikan prinsip pembelajaran dan pengalaman belajar dalam pembelajaran mendalam. Itu kita tadi diminta warna merah. Di situ kesulitannya kesiapan dalam menyusun kerangka pembelajaran mendalam, kata Ibu Mutika. Di situ kesulitannya. Kemudian soal ketiga, di sana tadi diminta warna kuning. Harapan Bapak Ibu setelah mempelajari materi pembelajaran. Di sini kita coba lihat. Banyak sekali jawaban teman-teman.